merayakan Natal bagi umat Nasrani, baik Protestan maupun Katolik, itu adalah hak mereka. Sama dengan hak kita sebagai orang Islam, Hindu, Buddha untuk merayakan hari besar kita. Tidak boleh ada kelompok lain atau siapapun yang mengganggu, bahkan mempersekusi. Ini sudah barbar. Polisi membiarkan saja, Babinsa membiarkan saja. Meskipun akhirnya dilerai, kemudian ibadah tetap dijalankan, tapi tetap ini menjadi bom waktu yang akan meledak suatu saat kalau masalah intoleransi ini dibiarkan begitu saja. Kuncinya adalah ketegasan dari negara. Kita ini dilindungi negara, kita beribadah. 2 tahun kami beribadah di situ. Dilindungi negara, kita beribadah. Jangan digoblok-gobloki kita. Saya tahu itu goblok-goblok. Hampir 2 tahun. Diurus, pasti diurus Pak, pasti diurus. Iya. Abet sana. Bapak sudah pernah di sini, sudah pernah datang ke sini. Belum pernah kan? Saya belum pernah melihat Bapak. Saya belum pernah melihat Bapak sekalipun, saya tidak pernah melihat Bapak di sini. Saya belum melihat Bapak di sini. Jangan mengikuti kalau tidak tahu aturan segala macam. Jangan mengikuti hal-hal tentang Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kembali persekusi terhadap kelompok-kelompok minoritas berulang kembali. Kali ini terjadi di Tulang Bawang, Lampung. Tanggal 25 Desember 2021, sekelompok orang jemaat dari Gereja Pantai Kosta Indonesia sedang melakukan ibadah Natal. Tiba-tiba digerebek, dipersekusi oleh sekelompok orang intoleran yang brutal sekali. Yang membuat saya nyesek adalah mereka juga menurunkan salib di gereja itu. Saya bingung sekali ya. Kenapa kelompok-kelompok intoleran ini masih ada di negeri ini? Ini jelas-jelas melanggar konstitusi kita, khususnya di pasal 28E, bahwa sekelompok orang punya hak beribadah menurut agamanya masing-masing. Dan ini jelas-jelas melanggar hak sipil dari warga negara. Apa yang menggoyahkan orang dengan ibadah orang lain? Itu yang membuat saya tidak habis berpikir gitu. Saya membayangkan kami sedang mengadakan maulutan gitu, tiba-tiba digerebek orang untuk dibatalkan. Ini kan menyakitkan. Sama, maulutan dengan Natal itu sama. Ini sukacita Natal dinodai dengan kelompok-kelompok intoleran gitu. Dan yang membuat saya miris, kalau dilihat di video tadi, aparat keamanan, polisi maupun tentara, cicing baik, gitu, diam saja, membiarkan sekelompok orang untuk melarang kelompok lain untuk melakukan ibadahnya. Ini bagi saya benar-benar darurat intoleransi di negeri ini. Karena bagi saya ini, kelompok-kelompok ini yang bermindset intoleran ini berpotensi akan menjadi radikal. Nah, kalau nanti mendapatkan tempat dan suasana yang mencukupi, kelompok-kelompok ini akan menjadi teroris. Negara harus bertindak. Negara tidak boleh diam saja. Tidak boleh dikecilkan, kemudian dimediasi, selesai saling bermaaf-maafan. Tidak boleh seperti itu.
harus ada ketegasan bagi negara untuk menyatakan bahwa setiap orang, kelompok manapun berhak mengadakan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Negara harus mempunyai ketegasan seperti itu. Dan saya menunggu ini statement keras dari Menko Polhukam dalam hal ini, tapi belum terdengar. Sahabat Indonesia, tetap saja yang digugat oleh kelompok intoleran ini adalah masalah perizinan dari gereja itu, IMB. Nah, ini bermasalah. Saya menagih janji dari Menteri Agama untuk mengkaji tentang SKB 2 Menteri antara Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri, SKB nomor 8 nomor 9, katanya mau dikaji dan disesuaikan, bahkan dicabut. Mana buktinya? Karena SKB 2 Menteri ini jelas-jelas menjadi amunisi atau justifikasi bagi kelompok-kelompok intoleran untuk melarang kelompok minoritas lain dalam mendirikan rumah ibadah. Saya menunggu realisasi janji dari Gus Yahud sebagai Menteri Agama. Jangan sampai kekecewaan kami rakyat Indonesia berulang pada saat dulu Menteri Agama dipimpin oleh Fahru Rosi. Di awal-awal begitu tegas, akhirnya nimble di belakang. Saya menunggu juga dari Gus Yahud, awalnya begitu tegas akan mengkaji SKB 2 Menteri ini, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Padahal sudah setahun menjabat menjadi Menteri Agama. Kalau SKB 2 Menteri ini tidak dikaji atau bahkan dicabut, permasalahan seperti di Tulang Bawang akan kembali berulang dan berulang lagi. Sahabat Indonesia, kita tidak boleh membiarkan kelompok-kelompok intoleran ini merajalela dan merusak keberagaman Indonesia. Merayakan Natal bagi umat Nasrani, baik Protestan maupun Katolik, itu adalah hak mereka. Sama dengan hak kita sebagai orang Islam, Hindu, Buddha untuk merayakan hari besar kita. Tidak boleh ada kelompok lain atau siapapun yang mengganggu, bahkan mempersekusi. Ini sudah barbar. Kalau lihat video tadi, barbar itu. Polisi membiarkan saja, Babinsa membiarkan saja. Meskipun akhirnya dilerai, kemudian ibadah tetap dijalankan, tapi tetap ini menjadi bom waktu yang akan meledak suatu saat kalau masalah intoleransi ini dibiarkan begitu saja. Kuncinya adalah ketegasan dari negara. Yang kedua, harus ada goodwill dari pemerintah untuk mengkaji atau mencabut SKB 2 Menteri yang menurut saya akan menjadi biang kerok dari permasalahan perizinan rumah ibadah. Jadi sekali lagi saya menunggu janji manis dari Pak Menteri Agama, mudah-mudahan segera dikaji kembali karena permasalahan ini akan berulang dan berulang lagi. Apa susahnya kita membiarkan saudara kita yang beragama lain beribadah? Apa sih yang membuat kita jadi risau gitu? Kenapa akidah kita seolah-olah akan terganggu melihat salib di depan gereja? Apa sih? Gitu. Betapa tipisnya akidah kita kalau kita melihat simbol agama lain langsung kira gemetar. Gitu. Berarti akidah kita yang tipis. Saya berulang kali berinteraksi dengan kelompok agama manapun, termasuk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Saya pernah hadir di perayaan Natal, tapi sedikit pun saya tidak tergoyahkan akidah keislaman saya. Karena saya meyakini agama saya adalah agama yang terbaik. Tapi manakala kita menganggap agama kita yang terbaik, tidak berarti kita membiarkan diri kita atau kelompok lain mengatakan agama orang lain salah. Itu tidak benar. Sahabat Indonesia,
Ini kegeraman saya, keprihatinan saya. Saya menghimbau kepada negara untuk melindungi kebebasan beribadah bagi siapapun, umat agama apapun di negeri ini. Ini adalah keniscayaan dalam negeri yang berbineka tunggal ika. Ini adalah keberagaman Indonesia dan inilah kekayaan serta keindahan Indonesia. Jangan sampai tenun keindahan keberagaman ini rusak gara-gara kelompok-kelompok intoleran yang selalu berusaha merusak dan merobek tenun keberagaman di Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Sekali lagi saya menunggu realisasi janji dari Menteri Agama untuk mengkaji dan bahkan mencabut SKB 2 Menteri dalam pendirian rumah ibadah. Supaya apa? Tidak berulang kembali kasus-kasus seperti di Tulang Bawang dan di tempat-tempat lain. Baik, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan suara saya didengar oleh negara, oleh pemerintah, oleh aparat keamanan, dan tidak terjadi lagi persekusi seperti di Tulang Bawang, Lampung, dimanapun di negeri ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Terakhir, saya tetap mengingatkan Anda untuk selalu taat protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker selalu, apalagi dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.